Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 9 ingin menjelaskan tentang perilaku konsumen. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Dina. Kepadanya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia dengan NPM 20103160201026. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Perlunya mempelajari perilaku konsumen. Yang pertama, keinginan konsumen. Kita harus tahu apa itu keinginan konsumen. Yang kedua, untuk memberi penjelasan perilaku konsumen dalam menentukan permintaan sehingga konsumen mencapai daya guna yang maksimum. Selanjutnya, pendekatan dalam mempelajari perilaku konsumen. Pendekatan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan kardinal sama pendekatan ordinal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal sering juga disebut dengan pendekatan marginal utility atau nilai guna marginal atau disebut MU. Pendekatan ini beranggapan bahwa kepuasan konsumen dalam sejumlah mengkonsumsi barang atau jasa dapat diukur atau dinyatakan dalam angka-angka yang kardinal, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Asumsi pendekatan kardinal yang pertama yaitu rationality atau rasionalitas, yaitu konsumen secara rasional berusaha mencapai kepuasan maksimum dengan menggunakan pendekatan tertentu. Secara akal sehat, seseorang akan lebih memilih barang yang menghasilkan manfaat yang lebih tinggi dengan pendapatan yang dimilikinya. Yang kedua, cardinal utility. Kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi barang dapat dinyatakan dalam angka-angka yang kardinal atau numerik. Yang ketiga, constant marginal utility of money, yaitu jika utility dari uang dapat diukur dengan angka, maka dapat pula ditentukan kapan seseorang membeli barang, yaitu setiap rupiah yang dibelikan atas barang yang tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan utility dari setiap rupiah. Yang keempat, diminishing of marginal utility, yaitu kemampuan suatu barang untuk memberi kepuasan. Dengan pendekatan kardinal atau MU, konsumen mencapai kepuasan maksimum bila PX sama dengan MUX atau MUX per PX sama dengan 1. Untuk kasus di mana konsumen menghadapi beberapa macam barang yang dibeli, maka posisi equilibrium konsumen adalah MUX per PX, MUY per PY sama dengan MUZ per PZ sama dengan 1. Syarat ini bisa dicapai dengan anggapan bahwa konsumen mempunyai uang atau budget yang cukup untuk dibelanjakan untuk setiap barang sampai marginal utility atau yang disebut tadi MU. Setiap barang sama dengan harga masing-masing barang. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tia, yaitu pendekatan original. Baiklah, saya atas nama Tia Latifasari, NPM 20103160201090 akan menjelaskan pendekatan ordinal. Teori ordinal beranggapan bahwa kepuasan konsumen dapat dalam mengkonsumsi barang, suatu barang tidak dapat diukur dengan angka-angka dan numerik, tetapi hanya bisa dibandingkan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Asumsi dasar teori ordinal. 1. Rationality. Konsumen berusaha mencapai kemampuan maksimal dengan menggunakan kependapatan tertentu pada harga yang berlaku di pasar. 2. Ordinal utility. Bahwa konsumen mampu memberikan peringkat dan kombinasi yang lebih baik dan yang lebih disukai. 3. Diminishing marginal rate of substitution. Untuk mempertahankan tingkat kepuasan yang sama, kemampuan suatu barang untuk menggantikan pengurangan barang yang lainnya akan mengalami penurunan. 4. Pickpocket. Seorang konsumen dianggap sebagai pengambil atau pengikut harga di pasar karena ia menerima harga-harga pasar sebagaimana ditentukan dan penyesuaian perilakunya dengan biaya-biaya dan anggaran tertentu. 5. Transitivity of preference and perfect preference, bahwa jika A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka A lebih disukai daripada C.
dan asumsi bahwa seorang mampu menyatakan secara sempurna nama di antara dua pilihan yang tersedia yang lebih disukai. Sifat-sifat kurva indiferen. Kurva indiferen bergerak dari kiri ke atas, kanan bawah. Artinya kemiringan kurva bersifat negatif. Jika suatu jenis barang ditambah, maka suatu jenis barang yang lain harus dikurangi untuk mempertahankan tingkat kepuasan yang sama. Cembung ke arah origin, tidak saling memotong, dan yang di sebelah kanan atas menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Perilaku konsumen dengan pendekatan indiferen kurva dengan anggapan bahwa konsumen mempunyai pola preferensi akan barang yang dikonsumsi, misal X dan Y. Konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu, dan konsumsi selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum. Saya Mira Pratiwi dengan MPM 2010 31 60 20 10 51. Di sini saya menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, yang pertama itu ada faktor sosial. Konsumen yang termasuk kalangan kelas tinggi, dia tidak akan berpikir panjang untuk membeli sesuatu yang dia inginkan. Yang terpenting kebutuhannya terpenuhi. Nah, sedangkan konsumen di kelas rendah, dia lebih mementingkan dan memperhitungkan apa yang ingin dia beli dengan sebaik-baiknya. Yang kedua itu ada faktor marketing strategi. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh produsen dapat pula mempengaruhi perilaku konsumen dengan beberapa variabel, yaitu ada iklan, ada produk, ada harga, dan ada distribusi. Nah, yang ketiga itu ada faktor pribadi. Seseorang tentu saja punya referensi pribadi sebagai alasan dibalik perilaku konsumen yang dilakukan saat kamu memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ada perilaku yang diamati para konsumen itu sendiri. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.